Jika kita amati lebih teliti, antara jet tempur F-20 Tiger Shark dan Jas 39 Gripen memiliki sebuah kesamaan. Tapi apakah itu? Jet tempur ringan Northrop F-20 Tiger Shark adalah salah satu dari 6 desain pesawat tempur generasi keempat Amerika yang dikembangkan selama Perang Dingin. Ia adalah jet tempur terkecil dan paling murah dari semuanya dalam hal biaya produksi dan operasional, di mana F-15 dan F-14 adalah yang menempati bagian paling atas dari inventaris Amerika, dengan F-18 dan F-18E di tengahnya dan F-16 di bagian bawah, sementara F-20 berada di posisi dasar. Pengembangan F-20 mewakili evolusi lebih lanjut dari F-5E Tiger II. Perubahan paling mencolok dari badan pesawat F-20 dibandingkan dengan F-5E adalah penggunaan mesin F404 tunggal menggantikan mesin kembar J85 milik F5, namun dengan daya dorong 60% lebih besar. Dibandingkan dengan F5, kinerja penerbangan F-20 juga mengalami peningkatan besar. Dengan mampu terbang hingga kecepatan Mach 2 secara signifikan, ia lebih cepat daripada F-18 dan setara dengan kecepatan F-16. Sementara itu, kemampuan F-20 Tiger Shark untuk berhadapan langsung dengan jet tempur musuh kelas atas atau menengah seperti MiG-29 atau bahkan MiG-23 masih dipertanyakan. Namun pesawat ini memang diuntungkan dalam biaya operasional yang sangat rendah dan perawatan yang sangat mudah, yang berarti ia dapat disimpan pada tingkat ketersediaan yang jauh lebih tinggi daripada pesawat tempur yang lebih berat dan lebih kompleks. Kekuatan pesawat ringan ini bisa dibilang sebanding dengan program selanjutnya yang dilakukan di luar Amerika Serikat, yaitu Gripen milik Swedia dan JF-17 China Pakistan dengan kisaran berat yang sama. Bedanya, F-20 adalah program yang gagal, sementara Gripen dan JF-17 masih laku meskipun dalam jumlah yang terbatas. F-20 yang melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1982, setidaknya telah menghabiskan dana lebih dari 1 miliar US dollar pada tahun 1986. Namun, Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika lebih memilih untuk menggunakan F-16 dan F-18 yang lebih mahal. Ada sebuah kepercayaan yang berkembang dan terus dipercaya sampai hari ini. Jika produk buatan pabrikan asli Amerika tidak dipakai oleh negaranya sendiri, maka produk itu tidak akan pernah laku di pasaran, dan terbukti hal itu benar. F-20 hanya dibuat sebanyak 3 unit dalam bentuk prototipe dan tidak pernah diproduksi secara massal. Bukan karena tidak ada yang berminat, tapi karena campur tangan dari pemerintah Amerika. Nasib F-20 memang tak seberuntung dengan F-5 yang sukses memikat siapa saja yang melihatnya. Kemunculan F-20 bahkan ditanggapi sinis oleh Presiden Amerika saat itu, yaitu Ronald Reagan. Rezim Ronald Reagan menilai F-20 terlalu canggih di kelasnya pada saat itu. Amerika pun melarang penjualan F-20 ke negara potensial seperti Taiwan dan India, di mana kedua negara ini sebenarnya sangat tertarik dengan F-20, walau belum pernah sekalipun dipakai oleh Amerika. Jika dijual ke Taiwan, dikhawatirkan akan memperburuk hubungan China dan Amerika yang saat itu sedang dijalin. Sementara jika dijual ke India, ditakutkan teknologi dari F-20 akan dicuri oleh Uni Soviet, di mana jaringan agen spionase Uni Soviet memang banyak ditempatkan di India. Sebenarnya, Arab Saudi berminat untuk memborong 20 unit F-20 dan juga F-5 Tiger II, namun dengan syarat pesawat itu harus dioperasikan oleh militer Amerika. Nasib F-20 Tiger Shark semestinya bisa mencerminkan nasib dari Gripen, di mana peran dan sikap pemerintahnya sangat mempengaruhi keberhasilan jet tempur Swedia itu, apalagi saat banyak menggunakan komponen dari negara lain. Apabila tidak diizinkan oleh pemilik teknologi, penjualannya tentu akan berakhir dengan kegagalan. Seperti contohnya ketika Argentina tertarik dengan Jas 39 Gripen.
Argentina pun telah menyatakan minatnya untuk membeli sebanyak 24 unit Gripen. Namun Inggris tidak memberikan izin karena ada sekitar 30% bagian dari JAS 39 Gripen yang disuplai oleh Inggris. Pada bulan Desember tahun 2010, terdapat informasi yang bocor dari Amerika yang mengungkapkan jika Amerika sengaja menunda permintaan Swedia untuk akses ke radar AESA miliknya, setidaknya sampai setelah pembelian jet tempur oleh Norwegia selesai. Informasi yang bocor tersebut juga menunjukkan jika pertimbangan Norwegia terhadap Gripen hanyalah sekedar pertunjukan belaka, dan Norwegia telah memutuskan untuk membeli F-35 karena tekanan politik yang tinggi dari Amerika. Setidaknya, dari sini bisa disimpulkan, jika sukses tidaknya penjualan industri pertahanan seperti jet tempur, ada campur tangan besar dari pemerintah yang terkait. Jika tidak, Presiden Prancis pasti tidak akan marah besar ketika kapal selam buatan negaranya gagal dibeli oleh Australia, gara-gara fakta pertahanan bernama AUKUS yang didirikan antara Australia, Inggris, dan Amerika.